di dalam ayat yang menerangkan tentang Isra Mi'raj tadi sudah disebutkan, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala guna kita mendapatkan hikmah yang besar sebagaimana pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah peristiwa yang mungkin menurut akal pikiran manusia tidak masuk. Namun kalau Allah berkehendak maka terjadi. Apa saja yang menurut akal manusia tidak masuk, tapi Allah berkehendak maka jadi. Sebagaimana Isra Mi'raj. Maka ayat yang menerangkan tentang Isra Mi'raj diawali dengan ayat subhanalladzi. Pakai kata tasbih. Subhana itu tasbih. Maha suci dan atau Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kata asra itu dari kosakata saro, artinya berjalan. Tapi kalau asra memperjalankan. Dalam hal ini Kanjeng Nabi sebagai orang yang dijalankan. Abdihi itu kata fasid, sedangkan asra ini Allah adalah kata aktif. Ya, maka Nabi dijalankan. Berarti Nabi tetap boleh sah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra anak-anak jawab. Apakah Isra itu? Isra adalah perjalanan Nabi dari Makkah sampai Masjidil Aqsa Palestina. Kalau saya ceritakan secara mendetail tentu tidak cukup waktu yang disediakan. Kita langsung jujur ya. Ini jujur, dipendam ceritanya. Yang penting gini saja. Oleh Nabi Isra Mi'raj itu adalah diperintahkannya melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita pikir begitu pentingnya perintah sholat sehingga Allah berkenan memanggil Rasulullah secara langsung. Padahal kalau perintah-perintah yang lain cukup melalui malaikat Jibril membawa wahyu disampaikan. Bisa jadi langsung wahyu itu turun diterima Rasulullah. Perintah zakat, perintah puasa, cukup malaikat Jibril yang menyampaikan. Tapi kalau perintah sholat, Allah berkenan memanggil langsung Kanjeng Nabi untuk menghadap. Ini berarti menandakan sholat itu bukan main-main. Kedudukan sholat di dalam agama bagaikan kedudukan kepala dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau ada orang tangannya putus, mungkin masih bisa hidup. Kakinya putus sebelah, mungkin bisa hidup. Atau dua-duanya masih bisa hidup. Tapi kalau kepalanya terpegal, kira-kira bisa hidup enggak? Bisa hidup enggak? Kalau dia masih hidup itu berarti turunan kuntilanak kali ya. Tidak. Pasti kan hidup. Ya. Nah, itu bertanda betapa pentingnya posisi kepala. Begitu juga sholat. Besok di hari kiamat pertama kali yang dipertanyakan atas seorang hamba adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamah as-sholat. Pertama kali yang dihisab atas diri hamba adalah sholatnya. In wujidat tamatan qubilat wa sa'iru amali. Manakala sholat itu didapati sempurna, maka seluruh amal-amal yang lain diterima oleh Allah. Tapi kalau sholatnya didapati tidak sempurna,
ada yang bolong-bolong, ada yang sama sekali tidak ada. Meskipun amal baik yang lain itu banyak, maka ditolak semuanya. Rukdan wasairu amali. Karena sholat itu penting. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai simbol besar, ya, perjalanan Rasul dalam Isra Mi'raj itu digambarkan dalam ketika kita sholat. Mari kita buktikan. Nabi saat itu sedang berbaring. Bukan berarti Nabi tidur, meskipun mata terpejam, hatinya tetap berpikir. Itu Nabi. Beda kalau kita, ya, matanya meleleh, hatinya nggak berpikir, apalagi matanya merem, ya. Nah, tidak, meskipun mata terpejam, hati tetap berpikir. Itu Nabi. Nah, ketika itu lalu datang tiba-tiba malaikat Jibril sama dengan ditentukan dengan malaikat Mikail. Kali itu Jibril membawa dua bokor wadah air. Singkat cerita, dada Nabi dibelah, lalu hati Nabi dibersihkan dari sifat-sifat dan kotoran yang tercela. Dari sifat dengki, sifat kasut, sifat riak, sifat ujub, digosok, ya bisa bersihkan. Lalu dikembalikan lagi, ya, dikembalikan lagi. Ini yang membelah malaikat tidak usah ditiru. Yang membelah malaikat Jibril, kemudian dikembalikan lagi, set, ya selesai malaikat yang belah. Nah, setelah itu baru Nabi raih tangannya, ayo Muhammad ikut aku. Kemana? Ila hadrati rabbih, ke hadapan Tuhan. Tiba-tiba Nabi begitu sadar sudah di atas buraq, namanya buraq. Buraq itu kendaraan berbentuk ya hewan kayak bigol, kuda tapi nggak kuda. Ya, pokoknya gitu buraq aja. Itu kecepatannya sekencang kilat, begitu dan bilang udah, itu kurang, ya. Itu pertanda bahwa simbol bagi kita setiap kali orang mau menghadap Allah tentu disarankan harus bersih dulu, minimal bersih jasad tohir. Makanya kita ketika mau sholat kan sudah butuh pak, ya kan, butuh dulu. Jadi dosa-dosa kecil dihilangkan dulu. Syukur kalau hati ini sampai bersih dari sifat-sifat madmumah yang tercela, dibersihkan dulu. Kemudian di dalam perjalanan tidak semulus itu Nabi berjalan. Ya, pertama kali berjalan beberapa saat Nabi suruh turun malaikat Jibril. Ya Muhammad turun sejenak. Lalu sholatlah berakaat. Nabi sholat 2 rakaat di tempat itu, lalu diajak lagi berangkat. Dalam perjalanan ini Nabi bertanya, ya Jibril, di mana tadi kita berhenti? Jibril menjawab, itu di tanah Thayyibah. Tanah Thayyibah itu tanah sekarang Madinah ini. Kata Jibril, tanah ini wahai Muhammad nanti tempat di mana kamu hijrah bersama sahabat. Makanya disebut tanah Thayyibah atau disebut tanah Madinah sekarang. Perjalanan beberapa saat malaikat Jibril bertanya, suruh turun, ya Muhammad turun sejenak. Lalu Nabi turun disuruh sholat lagi 2 rakaat. Ya kan? Padahal saat itu belum ada perintah sholat. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan menghadap Allah dengan cara begitu, ya, suruh sholat 2 rakaat. Setelah sholat selesai lalu jalan berangkat lagi malaikat Jibril. Ya, di tengah jalan Nabi bertanya lagi, ya Jibril, kita tadi singgah kedua di mana? Itu di Gunung Tursina. Gunung Tursina itu di mana waktu itu Allah memberi wahyu dan bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Disebut Gunung
tursina. Berangkat lagi. Tak lama lagi, nah malaikat Jibril berkata lagi, ya Muhammad turun, sholatlah 2 rakaat. Ini perjalanan Isra, Pak. Perjalanan Isra, ya tak? Turun lagi, lalu sholat 2 rakaat lagi, berangkat lagi, ya tak? Nabi di tengah jalan bertanya, ya Jibril, kita singgah yang ketiga tadi di mana? Kata Jibril, ketika itu kita berada di Baitul Lahmi. Baitul Lahmi. Sekarang ini Bethlehem, Yerusalem, yang jadi rebutan tentu saja. Bethlehem. Di mana tanah itu Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di tanah Bethlehem sekarang, Yerusalem. Sampai sekarang jadi rebutan. Nah, berjalan terus berjalan. Tak lama kemudian Nabi mendengar panggilan, ya Muhammad, tolong berhenti dari arah kanan. Ya, dari arah kanan. Nabi sedikit pun tidak menoleh. Tidak menoleh. Jalan terus. Akhirnya terdengar lagi teriakan kali ini justru dari arah kiri. Ya Muhammad, tolonglah untukku berhenti. Nabi pun tidak menoleh sedikit pun. Ya, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku mendengar teriakan orang dari arah kiri kanan. Itu teriakan siapa? Wahai Muhammad, itu adalah teriakan Yahudiyah. Ajaran Yahudi. Andaikan kau menoleh sedikit saja, maka niscaya umatmu akan jadi Yahudi semua. Begitu juga cara dari kiri tadi. Kalau dari kiri tadi siapa ya Jibril? Kalau dari kiri tadi adalah teriakan Nasraniyah. Orang-orang Nasrani, teriakan Nasrani, ajakan Nasrani. Andaikan kau menoleh sedikit saja, niscaya umatmu jadi Nasrani semua. Ini jawaban Jibril. Tak lama kemudian Nabi dihadang oleh seorang perempuan dengan maras yang sedemikian rupa, molek, cantik, bahenol, rambut terurai. Tapi anehnya perempuan ini membelakangi Nabi, dekat, tapi membelakangi. Ya, aneh. Ya, malaikat Jibril lalu berkata, ini siapa Jibril? Siapa ini Jibril? Itu adalah gambaran dunia. Andaikan engkau berhenti dan menengok sedikit saja, niscaya umatmu akan lebih memilih dunia daripada akhirat. Ini gambaran sebuah dari setiap langkah yang dialami oleh Rasul itu sebagai simbol kehidupan manusia. Ya, dunia itu gambarannya kayak komentar, Pak. Jadi dari Jawa itu kayak berubah, itu kayak semok gemulai, rambutnya terurai. Begitu nengok ternyata mini rotek. Ya, gambaran dunia kalau begitu. Awalnya kalau kita belum dapatin, ya kita betul-betul mau meraih. Tapi begitu kita kejar, justru dia lari. Ketika kita diam, dia mengawin-awin, melanggar-langgar. Ketika kita kejar, dia lari. Itu dunia. Maka barang siapa mengejar dunia, siapkan dirinya untuk kecewa. Siapkan diri untuk kecewa. Itu jelas nih. Soalnya dunia itu begitu saya melengah, tiba ini. Itu simbol ya. Simbol itu kayak membiurkan. Tapi begitu kita raih dapati, ternyata ya segitu-gitu aja, tidak bisa membuat orang bahagia sempurna, tidak. Rata-rata mengecewakan. Itu dunia. Baik, itulah gambaran. Lalu Nabi sampailah di Baitul Maqdis. Kali itu masih di luar di halaman. Lalu malaikat Jibril menancap itu surah di sebuah batu besar, di mana
itu dulu nabi-nabi terdahulu menyancang kendaraannya dari situ. Nabi dituntun oleh Jibril diajak mampir ke tempat-tempat yang bersejarah. Ini kan benar-benar ziarah sendiri. Ya, jadi Nabi sampai lagi ziarah juga. Ziarah di tempat di mana Nabi Musa dilahirkan. Nabi Musa dilahirkan di tempat di mana Nabi Musa mendapatkan kalam Allah. Di tempat di mana nantinya akan dibuat tempat hijrah. Itu kan ziarah namanya, ziarah. Nah, begitu sampai di depan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, lalu Nabi dihadapkan 2 gelas, satu berisi susu, yang satunya berisi racun. Ada madu, ada arak. Lalu malaikat Jibril menyuruh Nabi minum. Nabi langsung dengan mantap pilih gelas yang ada madu. Langsung susu kurang madu, susu langsung minum tanpa ragu. Kata Jibril, "Qad saddaqta ya Muhammad." Sungguh tepat pilihanmu ya Muhammad. Engkau memilih gelas yang berisi susu. Andaikan kau memilih gelas yang berisi arak, niscaya umatmu pada karet semua. Kalau Nabi pilih susu, mati saya kasih karet. Ya, itu simbol semua, Pak, simbol. Setelah itu Nabi tidak masuk. Kemudian di situ ternyata wajah-wajah mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa ditemui oleh Nabi Rasul. Lalu sholat syak berjamaah, sholat tidak pasti. Tak lama kemudian Nabi diraih tangannya oleh malaikat Jibril. Kali ini dia ada suatu tempat, ternyata di situ sudah dihadapkan dengan anak tangga. Tidak bisa dibayangkan tangga itu begitu indahnya. Kalau emas itu jadi urusan beliau, ya, yakut yajud itu yang gunung kabeh. Anak tangga itu dibuat dari minimal liter, ya, saking indahnya. Itulah namanya Mi'raj. Mi'raj itu tanda. Sampailah Nabi ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Prosesnya panjang. Setiap langit itu malaikat Jibril berbeda-beda gitu. Karena di sana ada penjaganya, ya, ada penjaganya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, singkat cerita, Nabi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan menerima perintah sholat 5 waktu, bukan untuk Nabi saja, tapi juga untuk umatnya semuanya. Itulah oleh-oleh dan hikmah di mana Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah telah dialami. Kita juga begitu. Nabi setelah Isra Mi'raj itu bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'min." Salat itu sebagai mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj itu dengan baik. Mi'raj itu naik angka. Salat itu sebagai mi'rajnya orang mukmin. Artinya, wong nek ora tau salat berarti gak tau mi'raj menghadap Allah. Atau orang yang salat dan tidak khusyuk, gak tahu artinya, gak tahu apa-apa, sama dengan tidak pernah mi'raj. Gak pernah mi'raj. Nah, setelah itu Pak, Nabi juga dicak jalan-jalan oleh Jibril. Ya, karena dalam ayatnya itu linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya akan tanda-tanda kebesaranku. Kata Allah begitu. Akhirnya Nabi diajak melihat surga pertama. Di dalam surga itu namanya surga Pak, sebaik enak dan menyenangkan. Nabi minimal ya saya itu Nabi melihat ada orang yang kali itu tanam kecil, ya, begitu ditanam sekaligus panen, ya, begitu
ditancapkan langsung panen. Begitu panen, belakang sudah dipanen itu tumbuh lagi Pak. Tumbuh lagi, panen lagi. Itu tandanya apa? Kata Jibril, itulah orang yang dulu ketika di dunia suka bersedekah, suka membantu orang yang membutuhkan. Dia sedekah jariah seperti membantu pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pondok pesantren, mencerdaskan anak-anak. Itu jariah benar. Pahalanya seperti itu. Nanti di surga tanamannya tidak pernah berhenti buah. Sekali dipanen buah lagi, dipanen buah lagi. Itu gambaran. Lalu Nabi juga melihat, diperlihatkan bukan dia, diperlihatkan neraka. Selain surga juga neraka. Ini kalau diceritakan dalam perjalanan Nabi di neraka ini, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Mohon maaf Ibu, saya cuplik dari sekian banyak apa yang dilihat Rasul. Secuplik aja. Ya, jadi begini ceritanya. Setelah Isra Mi'raj itu, Nabi belum cerita apa-apa, belum cerita. Apa yang disaksikan Nabi pada saat diajak jalan-jalan di neraka, belum cerita tentang itu. Suatu saat Siti Fatimah putri beliau tercinta dan Sayyidina Ali menantu beliau menghadap. Siti Fatimah, Sayyidina Ali menghadap Rasulullah. Begitu masuk salah, kemudian mendapati Rasulullah menangis terseduh-seduh. Sayyidina Ali berkata, "Mayu jika ya Rasulullah, apa yang menyampaikan engkau menangis begitu jelas ya Rasul?" Nabi lalu sambil bercerita pula, Nabi menangis itu. Nabi bercerita begini, pada saat aku dibebaskan, aku diajak jalan-jalan oleh Jibril, pertama ke surga, lalu ke neraka. Begitu aku diajak jalan ke neraka, begitu dahsyatnya aku saksikan berbagai macam jenis siksaan di neraka. Nabi sambil nangis bercerita itu. Bahkan Nabi yang memandang Siti Fatimah, aku lihat dari sekian banyak siksaan neraka itu ternyata kebanyakan dari kaum perempuan. Kaum perempuan. Di saat itu Nabi melihat ada perempuan yang digantung dengan rambutnya. Rambut. Kemudian bawahnya dipangkat. Ini di dalam kitab ada. Ini bukan ceritanya Pak Firman. Bukan cerita saya ini. Di dalam Al-Quran ada, di dalam kitab ada. Sudah sini. Ya kan? Wis dipantung berapa? Gantung rambut mana bawahnya dipangkat. Nabi juga melihat ada perempuan yang dibelenggu. Ini belenggu tidak pakai tali temani, tapi pakai lidah. Lidahnya ditarik sedemikian rupa, panjang, molor, lalu dibuat belenggu tangan kaki, dipanggang lagi, gantung. Ini ya. Nah, kemudian Nabi juga melihat, menyaksikan jenis siksaan perempuan. Kali ini Nabi menyaksikan perempuan yang dibelenggu tali, tapi mohon maaf, pakai talinya ini tali dari ini Pak, dari badan. Nggak tahu bagaimana ceritanya, badan itu sampai melingkar, melilit badan sampai di kantong. Ya, itu bisa terjadi karena Allah mengendaki. Ya, kemudian Nabi juga menyaksikan orang yang dipanggang, ya, di atas api yang membara, badannya digantung dengan sedemikian rupa. Ada orang perempuan yang hari-hari hanya kecil-kecil dan ini Pak, Masya Allah. Dan dewe di tangan dewe. Bagaimana ini kok sekarang ini kok ada di tangan, terus dititiu panas. Jasadnya sendiri di tangan. Nabi
juga menyaksikan orang yang mengguntingi lidahnya, diguntingi dia, guntingi. Nabi juga menyaksikan ada orang yang kepalanya dipuri dia, dan orang kepercayaan. Dasarnya dipuri dia, mungkin batal menjadi puri dia. Wis, pokoknya darah dan karuan masih saja dipuri. Ya, macam-macam. Ya, Nabi juga menyaksikan orang yang di depan ada santapan daging yang lezat, tapi justru dia memakan daging sebelahnya yang busuk, yang banyak gantungnya. Padahal ada daging yang lezat dan enak mau dimakan. Dia justru memilih daging yang busuk. Ya, kan aneh ini. Karena dagingnya ikan asin, pilih ikan asin. Nah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah mendengarkan cerita ini sambil menangis terseduh-seduh. Siti Fatimah lalu menyenang, menjelang cerita Rasul. Ya Rasul, ya Abi, ya Abi. Sebetulnya apa yang dibuat mereka? Apa yang diperbuat mereka ketika di dunia? Akhirnya Nabi menceritakan satu persatu. Mohon maaf ya, kalau ada yang tersinggung atau kita sudah mengalami, mohon maaf. Ini cerita hikmah Israfillah langsung dari kitab. Kalau nggak percaya, tak perlu kitab ini, bukan karang-karangan. Ya jadi waktu kita Israfillah kan perjalanan kemudian. Ini sejarah dia. Siji, kenapa orang perempuan disiksa dengan digantung rambutnya? Kata Nabi, orang perempuan ini adalah biasa membuka rambutnya dipandang laki-laki lain. Artinya rambut yang pernah dijilbabi, makanya jilbab. Sing jilbaban terserah, sing jilbaban monggo, sing penting aku ceritakan itu. Ya kan? Nah, harus menantang siksa neraka monggo dilepas jilbabnya. Ya, rambut bisa dibiasakan terurai, nanti justru itu yang akan membelenggu dirinya sendiri. Yang kedua, Nabi menceritakan kenapa ada perempuan yang dibelenggu dengan lidahnya. Itu adalah perempuan yang suka menyakiti suaminya melalui kata-katanya. Mohon maaf, ya. Ada keterangan begini. Dalam kitab Jual Nasikin ada, dalam kitab Tanjihul Wafin ada. Bila mana seorang perempuan mengatakan kepada laki-lakinya begini, Pak sampai tidak pernah dan mengkotak baju. Mohon maaf. Amal 70 tahun buatnya sekaligus. Ayo. Amal 70 tahun banyak bagi perempuan itu. Ya, berapa? Jadi itu sebenarnya lidahnya yang mengucapkan belum berarti buat gantung dirinya. Yang suka menghujat suaminya, menyakiti suami melalui lidahnya, perkataan, menyakiti hati suami dengan lidah. Utol, jadi tukang bersuara, boleh entek banget ya sudah, entek boleh. Maksudnya bapak ini kan bersuara menang, tukang bersuara mantap ini, tapi jadi sakit, hilang apa lewat itu di dalam kita. Kemudian ada yang dibelenggu dengan memakai hikmat, berdasar. Ya, ini saya sampaikan, betul saya sampaikan. Mungkin selama saya sini dulu berdasar menyampaikan peristiwa ini. Jadi saya sampaikan, itu siksaan perempuan yang berhias diri bukan untuk suami, tapi untuk diperlihatkan kepada laki-laki lain. Keluar rumah dengan bangganya, dengan memperlihatkan dandanannya akan dilihat orang laki lain.
kemudian tidak pernah mandi dari janabat. Sesuk siksanya kayak mungkin dibelenggu dengan dari tali dari badannya. Ya, adapun perempuan yang ini daging ini, ibu perempuan ya berdua ya bersama yang suka keluar rumah tanpa izin suami. Ya, kadang suami datang dari kantor, dari kebun, mau makan ketupan, juga orang tua, yang membawa hal mobil pakai cuci kotor, terus panas kotor sama, ngelak jadi kotor, kalau jadi nak, tidak terus, saya malah pergi sibuk alisan, sibuk senang. Sibuk gak tahu kemana. Pokoknya terkoyok dulu disebel titi tadi ini tangan ini. Silakan. Kita mau itu terus ya. Memang ceritanya begitu Pak. Laki-laki juga ada di antaranya ya. Nabi menyaksikan orang yang pergerakan memikul kayu. Sudah pergerakan masih ditambah lagi. Seperti gak kuat jadi tambah itu dua poin. Nabi bilang itu perjalanan apa dong? Nabi bertanya kepada Jibril, yang Jibril ini siksaan apa? Ini gambaran siksaan orang yang mendapatkan amanah Allah tidak mampu melaksanakan amanah, tapi masih mencari lagi amanah. Kita tahu Pak, jabatan itu amanah. Terus ganti kepala ketua, pokoknya ketua ini. Pokoknya di mana ditunjuk mana, jadi ketua mana, pilih mana. Nanti begitu pilihan, jadi ketua mana, pilih mana. Pokoknya ketua dia terus sampai ketuaan. Pilih kabeh. Padahal nggak mampu. Orang ini gambarnya sudah teman. Mikor wasabotan isi ditambah lagi kamu sampai satu sisi mereka menjeblak. Ayo berangkat, ayo jangan. Jadi satu sisi mereka mencabut. Itu gambaran orang yang tidak mampu mengemban amanah Allah. Bicara tentang amanah, jangan merasa aman Bapak Ibu. Seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini amanah. Ini amanah. Kesehatan ini amanah. Jasad ini amanah. Anak cucu amanah kabeh. Besok akan dipertanyakan. Kalau kita tidak mampu melaksanakan amanah itu, Yosef ini kayak itu anak amanah, istri amanah. Gak usah jauh-jauh anak sih Pak. Badan ini semua amanah. Mata nanti ditanyakan, tangan ditanyakan, semua amanah titipan. Dalam sebuah cerita sepanjang ini, yang ditekankan oleh Nabi bahwa oleh terbesar dalam perjalanan Islam adalah sholat. Nek wis bar memperingati Isra Mi'raj kecilnya kok cek sepi. Berarti ini orang wani siksa di pengiran. Wani siksa di pengiran. Berarti siap. Kita balik ke rumah. Adapun orang yang dikepui dan sedewe itu Pak. Wong kok kayak diganti kerjaan. Dan sedewe dikepui gitu. Begitu tuh kepui panen sampai pecah. Terus begitu, selalu begitu. Nabi bertanya, ya Jibril, ini siksaan apa? Wahai Muhammad, itu adalah siksaan orang yang terasa berat kepalanya melaksanakan sholat perintah Allah. Itulah. So dikepuin dasar, saya kepuin itu. Tunggu Anda bukannya segera ke masjid, tapi malah asik dengan kegiatannya masing-masing. Ini cerita
yang saya dapatkan langsung dari kita, bukan main-main, bukan karangan. Itulah cerita daripada perjalanan Islam Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang mengatakan kisah yang sebenarnya perjalanan itu mengandung istilah. Kenapa Allah dan memperjalankan Nabi dari Mekah ke Palestina? Padahal andaikan Allah memanggil secara langsung cepat malaikat jemput itu kan ya bisa. Allah lebih mampu. Tapi kenapa adalah perjalanan dari Mekah ke Palestina bulan Oktober? Ternyata itu mengandung simbol bahwa ketika seseorang mau menghadap Allah, ya, pertama perbaiki dulu hubungan antar manusia. Jadi perjalanan Mekah ke Madinah itu adalah simbol hubungan hablum minan nas. Sebaik apapun hubungan manusia dengan Allah, tapi kalau hubungan sesama kurang baik, maka kurang baik pula hubungan dengan Allah. Besok ibadah terus dilalui, tapi ada tahun lorong gak tahun ini, ada anak yatim jerit-jerit kalian orang ini asik muter tasbih, ya, maka ini juga tidak baik dalam pandangan Allah. Hablum minallah minan nas itu berbaik. Itu perjalanan Islam, ya, perjalanan Islam. Ini ada cerita ini. Gini ceritanya. Ada seorang hamba taat seumur-umur pakai ibadah, tidak mengenal maksiat. Ya, padahal itu nggak tahu roh. Hari-hari siang malam untuk ibadah. Malaikat datang memberi kabar. Ini aku kau datang mau mengundang pembacaan nama-nama wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Jadi kan orang ini dengan bangganya, oh pasti namaku ikut gitu. Pasti namaku ikut dalam daftar nama-nama wali. Begitu malaikat datang lalu membacakan nama-nama wali Allah. Sing asik sampai set, tidak ada satupun nama dia disebut. Jadi padahal orang ini siang malam beribadah kepada Allah, tidak mengenal maksiat. Ya, dia lalu menyangkal, wahai malaikat, barangkali kamu salah atau lewat, coba baca kita. Mana kamu tidak ada? Malaikat baca lagi. Oh nggak ada. Kok ada ya? Namaku kok nggak ada? Gitu. Akhirnya malaikat pun mendapat jawaban dari Allah. Kenapa nama orang ini tidak masuk dalam cantum daftar wali-wali Allah? Karena kesalahannya cuma satu. Dia hanya asik ngurusi hubungannya dengan Allah semata. Sementara hubungan dengan sesama tidak tahu sama sekali. Dia hanya asik ibadah, asik muter tasbih, gak peduli ada anak yatim kalian, ada bocah miskin dalam sekolah, bukan lagi saku nangis, ibu bingung. Ya, ada orang yang mestinya tidak ditolak, mesti kemudian patuh, tapi tidak tahu. Itu namanya asik hablum minallah. Padahal perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah itu sebagai simbol perbaiki dulu hubunganmu dengan sesama. Hablum minan nas. Nah, adapun Mi'raj naik, itu hubungan hablum minallah. Artinya kalau kita mau menghadap Allah, hablum minallah, maka berbalik dulu hubunganmu dengan sesama. Dengan kata lain, barang siapa ingin ketemu Allah, maka hampiri dulu hamba-hambanya. Dengan kata lain, ada bahasa begitu. Barang siapa mau ketemu Allah, maka hampiri dulu hamba-hambanya. Urusan kalau hamba itu selesaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu sebelum cerita berkenaan dengan hikmah Islam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran apa yang disampaikan. Sudah
Saya juga berdoa semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam istilah kalau ingin bermaaf dan taufiq hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.